Shalom, bertemu kembali dalam program Berkat hari ini. Dalam semua situasi yang kita alami, Allah selalu punya cara untuk memberikan berkat-Nya bagi kita. Ya, firman Tuhan adalah berkat Allah. Dalam situasi kelimpahan, saat kita kuat dan bersyukur, lebih-lebih saat kita membutuhkan tangannya ketika kita ada di dalam keadaan lemah, sakit, dan tak berdaya. Program berkat hari ini menghampiri kita yang dalam keadaan sakit, yang membutuhkan penguatan-penguatan. Saudara, orang sakit adalah orang yang terbelenggu kemerdekaannya karena sakit penyakit yang sedang ia derita. Mengapa seseorang bisa mengalami sakit? Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa sakit, penyakit, dan kecelakaan bukanlah takdir dan bukanlah rancangan ilahi. Pada umumnya, sakit yang kita derita bisa saja terjadi karena keteledoran kita. Mazmur 107 ayat 12 berkata demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Saudaraku, tetapi pada bagian yang lain, Yesus mengatakan bahwa Allah mengizinkan seorang mengalami sakit supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Yohanes 9 ayat yang ketiga katakan demikian. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus menegaskan hal ini karena murid mengatakan, apakah orang buta yang sejak lahir itu karena penyakitnya disebabkan karena dosa yang telah ia lakukan? Saudaraku, rancangan Tuhan atas hidup manusia adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Saudara, Matius pasal 8 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan baca untuk kita demikian sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudaraku, ada hal yang luar biasa yang dapat kita teladani dari kehidupan orang kusta ini. Bagaimana sikapnya yang menggapai kesembuhan yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Ada 3 hal. Yang pertama, orang kusta ini sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena tidak ada obatnya, tidak ada seorang dokter, tidak ada seorang tabib yang sanggup menyembuhkan penyakit itu. Oleh karena itu, ketika orang sedang dalam keadaan kusta, sekalipun ia hidup, ia dianggap sudah mati. Yang kedua, derita yang dialami oleh seorang yang kena kusta adalah tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Karena ia tidak boleh tinggal bersama dengan kaum kerabat dan keluarganya. Imamat 13 ayat 45 sampai 46 katakan, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Saudara, ketika ia berjalan, ia harus berteriak najis, najis, supaya orang tahu dan menghindar, karena ia orang yang berdosa.
Betapa menyedihkan seorang yang dalam keadaan sakit. Tapi luar biasa, orang kusta yang kita tidak tahu siapa namanya sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan, orang kusta ini tidak berputus asa. Ia berjumpa dengan Yesus dan menggunakan perjumpaan ini dengan sebaik mungkin sehingga ia mengalami kesembuhan. Perhatikan baik-baik perkataan orang kusta ini. Jikalau Tuhan mau, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Perkataan ini mengandung kepercayaan yang penuh. Ia tidak berkata semoga Tuhan, mudah-mudahan Tuhan, tapi ia berkata dengan penuh iman, Tuhan, jika Tuhan mau. Tentu ia sadar tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan orang yang kusta, dan tidak ada obat yang sanggup memberikan kesembuhan. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, ia percaya Yesus sanggup memulihkan hidupnya. Yang kedua, orang kusta ini sangat menghormati Yesus. Saudara, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, spontan orang kusta itu menyembah Yesus. Kata sujud menyembah itu kata kerja Yunani proskune, yang artinya memberi penghormatan penuh kepada seseorang yang memiliki kekuasaan. Akar katanya adalah proskuneo, yang artinya menyembah sambil sujud atau berlutut. Ia menyadari siapa dirinya, orang yang sangat berdosa. Karena itu ia segera tertunduk di hadapan Tuhan. Ia sadar bahwa menjumpai orang-orang adalah hukum yang bertentangan dengan aturan. Tapi ia datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh penghormatan, karena ia tahu ia sangat dikasihi, dengan berkata, Tuhan, jika Engkau mau, maka aku dapat disembuhkan. Saudara, kesadaran yang luar biasa dari orang kusta ini membangkitkan gerakan dan tindakan Yesus yang berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga tahirlah orang itu. Ayat yang ketiga. Yang ketiga, apa yang dapat kita teladani dari orang kusta ini? Orang kusta ini sangat patuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia ditahirkan, Yesus berkata kepadanya, jangan beritahukan kepada semua orang tentang apa yang terjadi atas dirimu. Dan ia patuh. Yesus kemudian perintahkan kepadanya, kembalilah ke bait Allah. Dalam tradisi Yudaisme, orang yang sembuh dari kusta, ia harus kembali kepada imam untuk memberitahukan keberadaan dirinya dan mengalami perubahan status, dipulihkan dan tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Saudaraku, hal yang luar biasa yang dapat kita petik dan pelajari dari sikap seorang kusta sehingga ia mengalami mujizat kesembuhan. Yang pertama, ia percaya kepada Yesus. Yesus adalah tabib di atas segala tabib, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Sikap hormatnya kepada Yesus, ia merendahkan diri dengan menghormati penuh pada Yesus. Ia datang dalam keberanian untuk mendekat pada Yesus sebagai Allah yang menolong hidupnya. Ia menyadari dirinya membutuhkan kekuatan dan kuasa serta kasih Allah. Kepatuhannya pada Yesus bukti kelayakannya untuk memperoleh pemulihan. Hari ini firman Tuhan berbicara bagi kita yang saat ini sedang ada di dalam perjuangan dari rasa sakit yang diderita. Percayalah pada Yesus, tiada yang mustahil baginya. Datanglah kepadanya dengan penuh iman. Tapi juga menjamah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita dapat menjangkau semua orang yang dalam keadaan lemah dalam doa kita, seperti doa seorang kusta. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Iman yang teguh, kepercayaan yang penuh, ketundukan kepada Allah akan membangkitkan semangat bagi mereka yang sakit. Kekuatan dan harapan yang baru. Penguatan itu akan membangkitkan sukacita. Dan jangan pernah lupa, hati yang gembira adalah obat. Tuhan memberkati kita. Amin.
selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan